Halo guys, Kita dari kelompok 2. mata kuliah SPPMA. Kita akan melakukan wawancara terhadap Bang Agung selaku manajer dari ATB terkait audit sumber daya manusia. Yuk guys, pantengin terus ya videonya. Kami dari mahasiswa Sosek 21 Universitas Andalas, Bang, ingin mewawancarai Ayam Toko Blenggek terkait audit sumber daya manusianya, Bang. Dan Abang selaku manajernya, apakah bersedia kami wawancarai, Bang? Bersedia. Kira-kira kapan ya Bang toko ayam Toko Blenggek ini didirikan Bang? Oh, kalau untuk ayam toko Balenggeng ini sendiri, kalau tanggal pastinya Bang agak lupa sih, tapi intinya kita sudah berjalan 3 tahun gitu. Kira-kira 2020. Ya, 2020 lah. Alasan atau latar belakang Abang selaku manajer ATB ini, Bang, dalam mendirikan ATB ini gimana? Oh iya. Ya kalau ATB ini sendiri kan pertama terkait kebutuhan pasar ya, karena kan mahasiswa tuh pengennya makannya yang praktis gitu. Jadi kalau bisa dibilang untuk sekarang ini memang yang familiar di lidah mahasiswa itu yang geprek gitu. Dibandingkan mungkin karena kita kan ayam crispy biasanya cuma pakai saus, sekarang kita padukan dengan beberapa varian cabai yang kita miliki gitu. Jadi melihat peluang itu, makanya waktu itu juga dari owner sendiri terinspirasi untuk mendirikan ayam Toko Balenggek di Pasar Baru. Untuk tugas dari manajer SDM itu, Bang, kan Abang buat manajer SDM sendiri, Bang. Iya. Nah, kira-kira tugasnya itu apa aja, Bang? Ya kalau secara kasarnya maksudnya itu kan manajer tuh kalau di sini tuh kan kita memberi arahan, memastikan bahwa saya karyawan itu bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ada gitu. Jadi memang dengan keberadaan Abang di sini juga tuh sebagai memantau kinerja dari teman-teman ini. Jadi kita mengontrol itu semua, gimana caranya kedai ini dapat berjalan memang ya sesuai ya alur-alur yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Apa jumlah karyawan ayam Toko Blenggek ini? Kalau untuk karyawan tetap kita sekarang kalau sekarang sih 4 orang yang untuk orang tetap, kemudian ada 7 orang yang sedang training sekarang gitu. Bagaimana agar si karyawan itu dapat Bekerja. keterampilannya gitu, Bang? Iya. Kalau untuk SOP sendiri yang kepada karyawan kita, kalau di saat kita mau, kan momen krusial tuh kalau usaha kuliner ini pas mau buka dan pas mau tutup gitu. Itu memang ada tahap-tahap yang perlu dilakukan, dan itu memang itu ada formnya gitu. Ada sekitar 20-an poin, dan itu harus dituntaskan oleh karyawan semuanya gitu. Jadi ya tugas Abang di sini sebagai manajer juga memastikan bahwasanya step by step itu terlaksana semuanya gitu. Kayak gitu. Kalau untuk mengontrol karyawan, untuk evaluasi, kita per harinya itu kita juga ada semacam Google Form gitu. Jadi kita di situ dapat menilai karyawan dari bagaimana kinerjanya, kecepatan kinerjanya, apakah dia malas-malasan atau gimana gitu kan. Nah, sehingga kita tahu nanti yang mau kita perbaiki itu yang mana, yang mau kita beri apresiasi itu yang mana gitu kan. Gimana perusahaan mengikutkan spesifikasi karyawan gitu, Bang? Hal-hal yang ditekankan ya. Ya. Intinya sih kalau untuk di sini itu, kalau untuk keterampilan khusus itu kan yang gak berat di sini kan bagian masak tuh. Karena untuk masak itu kan kualitasnya panas, dan sekali penggorengan tuh 40 potong, dan kita per hari itu untuk sekarang tuh bisa sekitar 500 porsi gitu. Jadi memang itu kan lumayan banyak tuh intensitasnya, lebih dari 10 kali goreng. Sekali goreng itu setengah jam gitu. Itu memang harus laki-laki. Tapi kalau untuk yang lain, bagian pelayanan, bagian untuk yang bikin cabai nanti, itu sebenarnya bisa dipelajari lah gitu. Wah, kira-kira untuk masaknya itu berapa orang Kak? Kalau yang bagian masak ayam tuh khusus 1 orang cuma tuh. 1 orang. Nah, untuk yang bikin cabai juga 1 orang, yang di kasir juga 1 orang. Nah, terus yang bagian yang biasanya sih yang bagian untuk masak cabai itu udah merangkap tuh sama teman-teman yang bagian pelayanan gitu, baik menyediakan pesanan, terus untuk membersihkan area di sini. Jadi ada 3 lah gitu. Apa alasan Bang tuh merekrut anak-anak unat? Oh iya, kebetulan kan
owner sendiri itu kan dari Fakultas Peternakan dan istrinya juga, dan abang juga selaku manajer juga dari Fakultas Peternakan juga. Sebenarnya kan kalau kerja kayak gini itu kan bisa kan level tamatan SMA lah biasa gitu kan. Tapi kita terasa tuh bahwasanya tingkat pendidikan itu memang berpengaruh gitu kan, berpengaruh meskipun nggak semuanya sih. Tapi kalau anak mahasiswa ini dia lebih apa tuh, rasa tanggung jawabnya itu lebih tinggi gitu. Jadi kan kadang kan kalau yang tamatan SMA memang nggak semuanya sih gitu. Tapi kita sudah dari pengalaman kita untuk merekrut karyawan ya. Bagaimana cara Bang menilai kinerja si karyawan gitu Bang? Selain dari kan udah disebutkan tadi bahwasanya Bang buat G-form ya Bang? Iya. Selain dari itu, metode apa yang Bang gunakan untuk menilai kinerja karyawan? Iya. Kalau sebenarnya sih kalau untuk secara yang spesifik kali kita memang belum temukan ya kayak semacam standar khusus yang memang oh ini kita sudah ada panduan-panduan tuh seperti itu. Memang sampai sekarang tuh belum terlalu hafal gitu. Gimana cara menentukan si karyawan ini layak kerja di skip? Iya. Nama tahapan aja yang menentukan itu. Ya, kalau kita kan untuk rekrut karyawan baru kan nih teman-teman nih training kan 2 minggu nih yang 7 orang. Jadi memang kita kasih rentang waktu 2 minggu. Jadi targetannya setidaknya dalam 2 minggu itu dia sudah paham tugas dia tuh apa aja gitu. Meskipun mungkin dari segi kecepatan, dari segi apa itu kan perlu diasah itu. Apalagi yang baru-baru mulai kerja gitu kan, yang biasanya nggak ada kerja berat di rumah gitu kan, dan sekarang juga datang ke sini kan, itu kan juga gengsi juga kadang mahasiswa. Itu juga kita tekankan kepada mahasiswa nih. Alhamdulillah untuk sekarang yang kita gabung di sini itu nggak ada yang seperti ini. Jadi memang di saat interview itu memang kita tekankan kali itu. Apa masalah kira-kira yang di SDM di sini SDM ayam atau apa? Dari segi komunikasi gitu, kadang meskipun kita sebagai manajer atau atasan kita nggak bisa maksudnya itu asal kayak ini saya nggak bisa. Ada beberapa orang tuh perlakuannya tuh beda gitu. Beda dalam artian tuh adil tuh kan bukan harus sama ya, tapi memperlakukan orang sesuai dengan kebutuhannya seperti apa dan kondisi seperti apa. Jadi memang kadang ada yang ini kerjanya bagus gitu, tapi kayak gitu terus dikasih motivasi ini nggak mau gitu kan. Itu kan pendekatannya beda. Atau mungkin ada bagus sekali kinerjanya, tapi di saat kita kasih masukan ini dia nolak gitu. Itu kan banyak juga. Ada juga yang nggak mau tahu sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah kalau di sini sih kalau yang kayak gitu udah langsung dikat gitu kan. Pangkap jabatan di ayam peternakannya ada nggak? Ada. Jadi memang di sini beberapa orang yang ya bisa dibilang cukup berkompeten lah dibandingkan yang lain. Ada beberapa sih dia tuh bisa menguasai beberapa posisi gitu. Jadi memang banyak kadang kita kasirkan ada 8 orang dong kan. Kadang bisa jadi yang masuk kan 2 orang per hari itu. Jadi dia sakit kan. Baru kita juga ada siapkan itu SDM yang memang bisa membackup itu gitu ya. Makanya di sini juga teman-teman ada sekitar 3-4 orang tuh bisa mengerjakan beberapa, bisa di kasir, bisa masak, bisa juga. Dan itu memang kita upgrade terus itu. Ada evaluasi tentang SDM karyawannya? Ya, kita rutinkan briefing ya, briefing ya sekitar sekali seminggu atau kadang bisa lebih dari itu bisa juga ya. Terutama untuk teman-teman yang bisa dibilang bermasalah dalam tanda kutip ya. Jadi memang kalau dari abang pribadi sih kalau memang ada bermasalah itu memang dipanggil gitu. Jadi enggak saya kan diteriaki di depan umum kayak gini woi kayak gitu. Kalau itu tuh nanti itu nggak bakalan berubah dia kalau gitu. Jadi memang dipanggil ngomong face to face kan, saya nggak suka sama anda kayak gini kan. Dia bilang jadi dari segi dapat titik masalahnya itu gimana gitu. Terima kasih ya atas waktunya Bang. Ya. Sekali lagi mohon maaf juga menegak penjawab sama apa FB. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada ayam toko Balengge yang memiliki masalah utama yaitu rangkap jabatan yang berdampak pada penurunan produktivitas karyawan dan ketidakmampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu.
Nah, solusi yang dapat kami berikan atas permasalahan rangkap jabatan yaitu dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Perusahaan dapat memastikan sumber daya yang cukup untuk mendukung fungsi SDM secara independen. Seperti perusahaan dapat melakukan perekrutan karyawan baru agar rangkap jabatan tidak terjadi lagi pada perusahaan ATB tersebut. Contohnya, karyawan yang berperan sebagai kasir berfokus pada tanggung jawabnya sebagai kasir saja. Sementara karyawan yang bertugas sebagai juru masak berfokus kepada tugasnya sebagai juru masak saja. Demikian pula pada karyawan yang bertugas sebagai bagian cuci mencuci berfokus kepada bagian cuci mencuci saja. Hal itu dilakukan agar tidak adanya perebutan kepentingan pada posisi karyawan tersebut. Sekian hasil wawancara kami. Semoga bermanfaat. Dadah. Only you got me feeling like this. Oh, why? I love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Rhythm is a dancer. I need a companion, girl.